Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi. نبينا الأمير نهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعمي يا ربي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم يا ربي بمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام خصوصا سيدنا مهدي آخر فضل السلام خصوصا سيدنا خضر بلا بن كنا بلا باس خصوصا الملائكة المقربين المقربين كتيبين من إسراف الرسول مكان كراكبة الرضوان وأصحاب رسول الله الصديق سمو الخطاب سمو فاسر وطالب رضي الله عنهم سليل لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة خصوصا شيخنا ورب الروح Bagi Haji Muhammad Ishaq bin Salasing wa usulih sumususan saja Ustaz Haji Muhammad Cing bin wa usulih sumususan saja Ustaz Bambang Adi wa bersama coba semua wa usulihim wa furuihim sumususan Ki Haji Muhammad Badari bin Garawan wa usulihim wa sumususan almarhum Abah bin Hanbi bin wa usulih sumususan Haji Musallim bin Sayyid wa usulihim wa furuis Haji Musallim wa usulihim wa furuihim man Allah takashana takashaham rahman maghfirah yu'id lana min barakatihim asrarihim anwarihim wa ulumihim ونفحات في الدين والدنيا الآخرة ثم إلى خصوصا آبائنا وأمهاتنا جداتنا ومشايخ مشايخنا وأساتذة أساتذة الشباب ثم إلى أرواح خصوصا وأصولهم وفروعهم من الله تكشان الرحمن مغفرة يعيد لنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعات في الدين والدنيا الآخرة سين لا لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini alhamdulillah tarawih malam yang ke-4. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan ibadah puasa kita dan yang ibadah sunnah kita itu ibadah salat tarawih berjamaah. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan insyaallah kita umatnya mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaatul utsmah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramun, para asatidz ustadzat yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim kami, mahabbah kami kepada beliau-beliau semua. Terding doa untuk para asatidz, ustadzat dan guru-guru kita semua, para sesepuh dan bini sepuh. Terding doa untuk mereka, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat wal afiah, berkah hidupnya, dan Allah jadikan orang-orang yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam sabdanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, surga kangen, surga amat sangat rindu kepada beberapa kelompok. Jadi dalam hadis yang lain ada peruntukan surga dan ada juga surga yang rindu. Adapun surga di hadis yang lain dipersiapkan, diperuntukkan untuk siapa? Yang sering kita baca di kitab Maulid Al-Barzanji. Apa kata Nabi? Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Yang pertama, surga diperuntukkan bagi siapa? Liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Surga yang pertama diperuntukkan bagi orang-orang yang senang berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua, surga kangen, surga rindu kepada 4 golongan. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga kangen rasanya, surga rindu rasanya sama 4 golongan. Yang pertama, talil Quran. Yang pertama adalah orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, mudawamah dalam membaca Al-Quran, bukan hanya di bulan suci Ramadan, tapi ketika keluar bulan suci Ramadan, Qurannya terus mudawamah. Walaupun sehari selembar, tapi terus continue. Tapi yang sangat amat disayangkan adalah ketika Ramadan, ibadah-ibadah kita, saudara muslim kita, seperti buah timun suri, adanya bulan puasa doang, di luar bulan puasa nggak ada. Maka kita pengen ibadah kita bukan hanya ditempa di bulan suci Ramadan, tapi kita tunjukkan bahwa kita lulus dari bulan suci Ramadan menunjukkan apa? Ibadah kita selalu bertambah dan bertambah. Ketika Idul Fitri tiba, bukan yang dibanggakan bukan pakaian bagus, bukan pakaian yang mahal, akan tetapi laisal id liman labisal jadid walakinnal id liman ta'atuhu tazid. Hari raya Idul Fitri itu bukanlah orang-orang yang berpakaian bagus, orang-orang yang berpakaian yang mahal, orang-orang yang berpakaian yang bermerek, akan tetapi kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Idul Fitri itu adalah liman ta'atuhu tazid. Ketika takbir berkumandang, keimanannya semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, talil Quran. Orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Yang kedua, hafizil lisan. Yang kedua, jaga omongan, jaga lisan, lidah nggak bertulang. Kita bisa ngomong, orang lain belum tentu nerima. Kita ngomong enak, orang lain belum tentu dia enak menerimanya. Kata pepatah Arab bilang, waqad yurja li jarhi sayfil burhun wara burhun lima jarhal lisan. Kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi tatkala lisan kita melukai hati seseorang, kemana obat hendak dicari. Yang ketiga adalah mut'imul ji'an, ngasih orang yang lagi lapar. Tempatnya di bulan puasa, ngasih ke masjid-masjid, ngasih yang di pinggir jalan walaupun dengan korom, ngasih mut'imul ji'an. Apalagi memberikan makanan kepada orang yang lapar dari harta kita, rezeki kita, dari yang halal. Tadi pagi kita udah ngaji tuh, man fattara saiman
bikasbin halal, siapa orang yang berbuat untuk mencari rizki, untuk berbuka puasa dari rizki yang halal, maka Lailatul Qadar akan menghampiri dirinya. Ingat tuh, rizki yang halal, jangan tercampur sama yang haram. Naudzubillah min dzalik. Yang terakhir adalah wasaimina fi syahri Ramadan. Yang keempat adalah surga kangen, surga rindu kepada orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Orang-orang yang berpuasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting adalah intinya, marilah sama-sama ketika sudah kita bisa memberikan rezeki yang halal, jangan sampai rezeki itu tercampur dalam rezeki yang haram. Dulu kata guru saya, ada di Masjidil Aqsa ada orang ngumpet karena di Masjidil Aqsa itu 70.000 malaikat mengaminkan segala doa-doa permohonan hamba Allah. Suatu ketika datang itu orang masuk ngumpet di lipetan karpet. Dia pengen doanya sendiri. Ketika masjid itu sepi, Masjidil Aqsa sepi, dia keluar. Tapi malaikat nggak turun pada hari itu. Lalu merbotnya tanya, kenapa engkau di sini? Orang-orang lain udah pada keluar. Kenapa kau ada sendirian di sini? Lalu kata orang itu bilang, saya mau kayak orang-orang, tapi saya mau doanya sendiri. Saya pengen doa saya mustajabah seperti orang-orang. Tapi malaikat nggak turun, kata si merbot. Ada apa? Ternyata orang itu di perutnya ada makanan yang haram. Kata si merbot, engkau ini di perutnya ada makanan yang haram. Lalu bagaimana saya untuk menghilangkan haram itu agar menjadi halal? Kata si merbot, cari. Dulu kamu pernah makan kacang? Kalau kita tuh kacang kan gampang tinggal ngambil ya begitu. Cuman ngambilnya nggak izin. Udah ngambil baru bilang, bang tambahin ya. Udah haknya belum tuh? Belum. Bang tambahin ya. Yang ada juga ada persetujuan, bang boleh nggak saya tambahin? Kan kalau kita enggak, ambil, bang tambahin ngapa dikit. Nah itu tuh. Lalu bagaimana sih carinya? Kata si orang itu, cari siapa? Tukang kacang. Udah cari nggak ketemu. Saya nggak ketemu tukang kacang. Cari ahli keluarganya. Dicari, akhirnya ketemulah keluarga si tukang kacang sama dia. Aridho biridho suhtil hukmi. Kalau udah saling ridho, lepas. Yang kecil, pertanyaannya adalah, tatkala dengan sebutir kacang aja doa kita nggak mustajabah, lalu bagaimana ketika kita memberikan anak, memberikan istri dari rezeki yang haram, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Terlebih kita melakukan yang haram, rezeki yang haram di bulan suci Ramadan. Bagaimana balasannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.